Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ramadhani dari kelas 6F, Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah fungsi peubah kompleks yang diampu oleh Ibu Asihniatun MPD. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan membahas beberapa latihan soal di fungsi peubah kompleks pada materi akar bilangan kompleks. Untuk soal yang pertama, tentukan akar penyelesaian bilangan kompleks berikut. Diberikan Z pangkat 6 sama dengan 1 dikurang I dibagi akar 3 ditambah I. Penyelesaiannya itu pertama-tama kita harus rasionalkan bentuk pecahan bilangan kompleks ini agar bilangan imajinernya tuh sudah tidak ada di bagian penyebut. Cara merasionalkannya juga sama seperti merasionalkan pada bilangan biasa. Jadi tinggal dikali akar 3 dikurang I, akar 3 dikurang I. Untuk pembilang dan penyebutnya, dikali menghasilkan akar 3 dikurang I dikurang akar 3I ditambah I kuadrat dibagi 3 dikurang I kuadrat. Lalu di sini masing-masing punya I, jadi bisa dikelompokkan. Menghasilkan akar 3 ditambah dalam kurung negatif 1 dikurang akar 3, ditutup kurung dikali I dikurang 1 dibagi 3 ditambah 1. Nah, di sini kenapa bilangan imajinernya itu sudah tidak ada? Karena kita tahu bahwa nilai I itu sama dengan akar negatif 1. Jika dikuadratkan, maka menghasilkan negatif 1. Lalu, kalau di sini ada negatif I kuadrat, maka menghasilkan plus 1. Ini kita kelompokkan bilangan real dengan bilangan real, bilangan imajiner dengan bilangan imajiner, menghasilkan seperti ini ya. Untuk selanjutnya, kita bentuk ke dalam Z pangkat N sama dengan W. Ini sesuai dengan definisi 1.1.3 di akar bilangan kompleks, di mana diberikan Z dan W elemen bilangan kompleks. Akar pangkat N dari W ditulis W pangkat 1/N, didefinisikan sebagai bilangan kompleks Z sehingga berlaku Z pangkat N sama dengan W, di mana N-nya elemen bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan 2. Jadi kita punya N itu 6, jadi Z pangkat 6 sama dengan W-nya itu nilai yang tadi kita sudah rasionalkan. Setelah kita punya bentuk Z pangkat N sama dengan W seperti ini, masing-masing ruas diubah ke dalam bentuk polar, ya. Ini sesuai dengan teorema 1.1.3 di akar bilangan kompleks yang berbunyi jika Z elemen bilangan kompleks dengan Z sama dengan R dikali cos theta tambah I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos M theta tambah I sin M theta untuk setiap N elemen bilangan asli. Karena kita punya bilangan polar Z pangkat N bentuknya seperti ini, maka kita tinggal ubah N-nya itu diubah ke 6. Jadi Z pangkat 6 sama dengan R pangkat 6 dikali cos 6 theta ditambah I sin 6 theta. Lalu selanjutnya kita ubah W ke dalam bentuk polar juga. Kita punya bentuk W-nya seperti ini. Lalu pertama-tama kita mencari nilai R-nya dulu nih. Ya, rumusnya R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk X-nya itu adalah bilangan real dan Y-nya itu bilangan imajiner. Jadi, kita tinggal masukkan, kita memiliki bilangan realnya itu negatif 1 tambah akar 3 dibagi 4. Lalu dikuadratkan. Untuk bilangan imajinernya, negatif 1 dikurang akar 3 dibagi 4, dikuadratkan. Menghasilkan akar dari 4 dikurang 2 akar 3, tambah 4 ditambah 2 akar 3 dibagi 16. Nah, ini jadi hasilnya 8/16 ya. Kita sederhanakan sisa akar 4/8. 2 dibagi 2, 1 ya bisa dicoret. Jadi sisanya 1 per akar 2. Lalu ini dirasionalkan. Dikali akar 2 dibagi akar 2 menghasilkan R-nya itu setengah akar 2. Selanjutnya, kita bisa membuat gambarnya nih agar lebih mempermudah kita.
Kita punya bilangan realnya itu segini nih ya. Nah, bilangan realnya itu sama aja kayak di X bila di diagram Cartesius. Jadi, nilai dari negatif 1 tambah akar 3 dibagi 4 itu berada di posisi positif X ya. Lalu untuk negatif 1 dikurang akar 3 dibagi 4 itu berada di sumbu Y. Nah, nilainya itu ada di negatif. Jika kita hubungkan garis putus-putus, ternyata berada di kuadran 4. Ya, ini baru alfanya. Jadi kita tuh harus tahu berapa sih nilai tetanya itu. Nah, jadi pertama kita mencari alfanya dulu. Rumusnya si alfa itu tan pangkat negatif 1 B per A. B-nya itu yang si Y atau bilangan imajiner, A-nya itu si X atau bilangan realnya. Kita tinggal masukkan nilai B dan A-nya ke rumus, menghasilkan, ketemu nih, alfanya itu 75 derajat. Karena dia di kuadran 4, jadi untuk mencari tetanya itu, kita bisa menggunakan rumus 360 derajat dikurang alfa. Menghasilkan 285 derajat, sama aja nilainya dengan 19 per 12 pi. Karena kita ingin merubah W ke dalam bentuk polar, jadi kita tinggal masukkan nih. Kita tahu kan bentuk polar itu R dikali cos theta ditambah I sin theta. Jadi kita punya R-nya kan setengah akar 2. Lalu tetanya itu 19 dibagi 12 pi. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus. Tadi kita sudah mengetahui bentuk polar dari Z dan W seperti ini. Jadi langkah selanjutnya kita mencari R dan tetanya lagi nih untuk mengetahui akar penyelesaiannya tuh berapa. Mencari R-nya itu jadi R pangkat 6 sama dengan nilainya setara dengan setengah akar 2 karena ini sama-sama R kan di sini. Jadi R pangkat 6 sama dengan setengah akar 2, hasilnya itu jika dibentuk desimal 0,94. Nah, untuk yang tetanya itu di sini punya 6 teta. Sama aja di sini 19 per 12 pi. Kita tambah dengan 2 pi untuk mencari tetanya itu ya. Jadi, dari rumus bentuk polar ini, kita ubah R dan tetanya yang sudah didapat. R-nya 0,94, tetanya itu ini 19 pi tambah 24 kpi per 72. Karena kita mau mencari akar-akar penyelesaiannya, K-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena Z-nya itu pangkat 6 dan K-nya itu mulai dari 0. Terdapat 6 penyelesaian artinya kalau pangkat 6. Untuk mencari akar penyelesaian bilangan kompleksnya itu, kita masukkan setiap K-nya ke dalam bentuk polar yang sudah kita dapat nih ya. Jadi ketika K-nya 0, di sini K-nya diganti 0, itu kita kalkulasikan ya. Jadi 19 dibagi 72 pi, 16 per 72 pi kalau diubah dalam bentuk desimal itu 47,5 derajat. Nah, cos 47,5 derajat itu 0,67, sin 47,5 derajat itu 0,73. Menghasilkan Z1-nya itu 0,63 ditambah 0,68 I. Untuk K-nya 1 masukin juga di sini K-nya 1. Ya, di sini tinggal dijumlahkan ya, hasilnya 43 per 72 pi. Ketika desimalkan menghasilkan 107,5 derajat. Nah, cos dari 107,5 derajat itu negatif 0,3. Terus sin 107,5 derajat itu 0,95. Menghasilkan akar penyelesaian untuk Z2-nya itu negatif 0,282 ditambah 0,893 I. Selanjutnya untuk K sama dengan 2 sama juga ya, K-nya diganti 2. Lalu dijumlahkan menghasilkan 67 per 72 pi. Jika diubah dalam bentuk desimal menjadi 167,5 derajat.
Nah, lalu cos dari 167,5 derajat itu negatif 0,97, terus sin dari 167,5 itu 0,21. Ketiganya negatif 0,91 ditambah 0,19 I. Untuk K3 juga sama ya, diganti K-nya sama dengan 3, diubah nih, terus dikali, menghasilkan 72pi, lalu dijumlah, menghasilkan 91 dibagi 72pi, diubah ke dalam bentuk desimal, menghasilkan 227,5. Cos dari 227,5 itu negatif 0,67, sin dari 227,5 itu negatif 0,73. Jadi Z4-nya itu diperoleh negatif 0,63 dikurang 0,68I. K sama dengan 4 juga sama ya. K-nya diubah jadi 4, lalu dikali menghasilkan 96pi, lalu dijumlah menghasilkan 115 dibagi 72pi, didesimalkan hasilnya 287,5 derajat. Cos dari 287,5 derajat itu 0,3. Sin dari 287,5 derajat itu negatif 0,95. Menghasilkan nih Z5-nya itu 0,282 dikurang 0,893I. K-nya sama dengan 5. Sama ya caranya semuanya. Jadi K-nya diganti sama dengan 5, lalu dikali 24 kali 5 120pi, lalu dijumlah nih itu 139 dibagi 72pi. Nah, jika diubah ke dalam bentuk desimal, menghasilkan 347,5. Nah, cos dari 347,5 derajat itu 0,97. Sin-nya dari 347,5 itu dikurang 0,21. Diperoleh Z6 itu 0,91 dikurang 0,19I. Kita lanjut pembahasan ke soal yang kedua. Nih, sama ya, mencari akar penyelesaian bilangan kompleks dari ini nih, dari 2Z dikurang 1 dibagi 3Z dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 2 ditambah 2 akar 3I. Ini ada keterangannya nih, gunakan Z sama dengan W. Kita misalkan 2Z dikurang 1 dibagi 3Z dikurang 4 itu sama dengan Z. Lalu cari penyelesaiannya seperti biasa, seperti tadi ya. Setelah ketemu nilai Z1 dan Z2, karena di sini pangkat 2, jadi terdapat 2 akar penyelesaiannya. Ubah lagi pemisalannya dan diperoleh penyelesaian akhirnya. Kita bentuk ke dalam Z pangkat N sama dengan W seperti definisi 1.1.3. Jadi N-nya diubah menjadi Z pangkat 2 sama dengan W-nya itu 2 tambah 2 akar 3I. Nah, kita punya bentuk Z pangkat N sama dengan Y-nya seperti ini. Kedua ruas sama. Kita ubah ke dalam bentuk polar. Untuk Z ini kita sesuai dengan teorema 1.1.3 ya. Jadi tinggal kita ubah. N-nya itu diubah menjadi 2. Jadi Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Lalu kita mencari bentuk polar dari si W-nya ini nih ya. Kita mencari R dan theta-nya terlebih dahulu nih. Jadi caranya R itu rumusnya akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya itu 2 kuadrat, lalu Y-nya itu 2 akar 3 dikuadratkan. 2 kuadrat itu 4, 2 akar 3 kuadrat itu 4 kali 3 ya, sama dengan 12. Ini ya, 4 ditambah 12 itu 16. Akar dari 16, 4. Jadi ketemu nih R-nya 4. Kita buat grafiknya nih, agar kita tahu nih, berada di kuadran berapa sih 2 ditambah 2 akar 3I ini. Kita tahu X-nya itu 2. Ini ya, di sini 2. Terus 2 akar 3 itu ternyata di positif juga. Jika kita hubungkan garis putus-putus, maka si tetanya ini berada di kuadran 1. Kita tinggal masukin aja rumus mencari tetanya. B-nya itu yang imajiner. Jadi 2 akar 3. Terus A-nya itu yang real, bilangan real 2. Nah, kita
kita kalkulasikan menghasilkan 60 derajat, sama aja kayak 1/3 pi. R-nya 4, θ-nya 1/3 pi. Ya, jadi bentuknya seperti ini, bentuk polar untuk W. Lalu kita sama dengan ini, Z kuadrat sama dengan W. Tadi kita tahu bentuk polar Z-nya itu begini, dan untuk W-nya bentuk polarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari lagi nih R dan θ-nya untuk menyelesaikan akar penyelesaiannya tuh berapa aja. Jadi kita R kuadrat sama dengan 4, R-nya itu ketemu 2, lalu 2θ sama dengan 1/3 pi. Jangan lupa untuk mencari θ sebelum masuk ke akar penyelesaiannya, kita harus ditambah dengan 2 kali. Jadi kita samakan penyebut, jadi pi ditambah 6 kali dibagi 3, lalu θ-nya ketemu pi ditambah 6 kali dibagi 6. Jadi Z sama dengan R dikali cos θ ditambah sin θ, itu tinggal dimasukin R-nya 2 dan θ-nya itu pi ditambah 6 kali dibagi 6. Nah, K-nya itu 0 dan 1 karena hanya ada 2 penyelesaian ya. Nah, selanjutnya kita cari akar-akar penyelesaian bilangan kompleksnya nih. Di saat K-nya sama dengan 0, kita tinggal masukin K-nya itu diganti dengan 0. Jadi 6 dikali 0, 0 kan, jadi tinggal sisa 1/6 pi. Lalu di 1/6 pi itu sama aja kayak 30. Nah, cos 30 itu berapa? 1/2 akar 3. Sin 30, 1/2. Ketemu nih, akar penyelesaiannya yang pertama itu Z1 sama dengan akar 3 ditambah I. Selanjutnya, untuk K-nya sama dengan 1, tinggal dimasukkan, ubah K-nya menjadi 1. 6 dikali 1, 6 kan. Nah, pi ditambah 6 pi itu 7. Jadi 7/6 pi diubah dalam bentuk derajat itu sama aja kayak 210. Ya. Lalu cos dari 210 itu negatif 1/2 akar 3. Sin 210 derajat itu negatif setengah. Z2-nya itu negatif akar 3 dikurang I. Kita memiliki 2 akar penyelesaian. Tinggal Z-nya diubah menjadi akar 3 ditambah I ya. Lalu ini dikali 2 akar 3 ditambah 2i dikurang 1, 3 akar 3 ditambah 3i dikurang 4. Lalu ini dikuadratkan. Ini ketika dikuadratkan menghasilkan 9 dikurang 4 akar 3 ditambah 8 akar 3 dikurang 4 dikali i. Dibagi 34 dikurang 24 akar 3 ditambah 18 akar 3 dikurang 24 dikali I. Jadi ini bilangan realnya dan ini bilangan imajinernya nih. Z2-nya itu diganti negatif akar 3 dikurang I, negatif akar 3 dikurang I, lalu dikali ke dalam. Jadi negatif 2 akar 3 dikurang 2i dikurang 1 dibagi negatif 3 akar 3 dikurang 3i dikurang 4. Lalu pembilang dan penyebutnya dikuadratkan seperti biasa. Jadi menghasilkan 9 ditambah 4 akar 3 ditambah dalam kurung 8 akar 3 ditambah 4 ditutup kurung dikali I dibagi 34 ditambah 24 akar 3 ditambah dalam kurung 18 akar 3 ditambah 24 tutup kurung dikali I. Nah, ini bentuk real dan ini bentuk imajinernya. Alhamdulillah, video penjelasan mengenai beberapa latihan soal di materi akar bilangan kompleks telah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.